Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Disyanto selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web kelas IFC. Saya Reza Rasendria Diputra dengan NIM 123230030 akan menjelaskan mengenai langkah-langkah tugas 2 yaitu tentang aplikasi PHP plus akses database. Nah, database yang akan kita gunakan yaitu menggunakan database yang telah Bapak Disyanto berikan yaitu bernama Nwin. Nah, website yang akan kita tampilkan ini akan menampilkan data-data berupa product ID, product name, kategori name, company name, dan unit price. Nah, tabel yang akan kita gunakan atau spesifikasikan untuk tugas kali ini yaitu ada produk, tabel kategori, dan tabel supplier dari database Nwin. Kita coba saja menuju folder XM. Kemudian kita masuk ke htdoc. Nah, kemudian kita membuat sebuah folder baru. Nah, tetapi berhubung saya telah membuat sebuah folder bernama pemweb, maka saya akan langsung masuk ke Visual Studio Code. Di sini saya menggunakan Gitbase untuk mempercepat memasukkan ke Visual Studio. Nah, di sini kita membuat sebuah file baru untuk menampung tugas tersebut. Penamaannya bebas. Nah, kenapa .php harus masuk ke XM dan htdoc? Karena localhost itu berada pada XM kemudian pada folder htdoc. Nah, di sini localhost itu akan mengeksekusi apa yang ada dalam htdoc sesuai dengan format .php atau extension .php. Nah, awal-awal yang kita lakukan adalah yaitu menghubungkan database Nwin dengan file yang akan kita buat ini. Caranya adalah pertama kita membuat tag PHP, kemudian kita membuat sebuah variabel baru yaitu bernama connect. Ini bebas. Kemudian kita menggunakan perintah mysqli yaitu mysqli connect. Nah, mysqli connect adalah sebuah function dari PHP untuk menghubungkan database ke sebuah variabel connect ini. Nah, parameter yang akan kita masukkan di sini terdapat 4 bagian yaitu hostname, username, kemudian password, yang terakhir adalah nama database. Nah, hostname yang akan kita masukkan pada mysqli connect yaitu localhost, kemudian username root, passwordnya kosong. Nah, kenapa username dan passwordnya terdengar absurd? Karena saya tidak pernah mengubah MySQL saya. Kemudian nama database yang akan kita eksekusi yaitu Nwin. Nah, di sini kita akan mencoba apakah database kita telah terhubung atau belum. Caranya kita menggunakan if not connect akan menampilkan hijau gagal database. Nah, maksudnya gimana? Jika kita tidak terkoneksi ke database Nwin, maka website akan menampilkan gagal terhubung ke database. Kita coba cek apakah website kita telah terhubung ke database atau belum. Nah, di sini kita telah masuk ke pemweb, folder pemweb. Kita masuk ke filenya. Nah, di sini karena tidak terdapat tulisan apapun, berarti kita berhasil untuk menghubungkan database Nwin ke file yang telah kita buat. Kemudian kita akan masuk ke Bootstrap untuk mempercantik tampilan. Kita masuk saja. Nah, kita langsung salin CDN dari Bootstrap tersebut.
untuk menghubungkan server Bootstrap dengan file yang telah kita buat ini. Nah, pertama-tama kita ubah title terlebih dahulu. Di sini saya mengubah tugas 2, kemudian H1 kita hapus. Kita ubah menjadi sebuah div untuk membungkus konten-konten yang akan kita buat. Di sini kita menggunakan class container, kemudian text center. Text center di sini gunanya untuk membuat teks ke tengah. Kemudian yang ketiga adalah margin button sebanyak 3, atau mengatur margin bawah sebanyak 3 sesuai dengan aturan pada Bootstrap. Nah, kemudian kita tuliskan beberapa kalimat. Aplikasi PHP dan nah, di sini kita juga tambahkan penamaan hasil tabel untuk melihat tabel nantinya. Kita buat kelas terlebih dahulu. Margin top sebanyak 3. Nah, terus kita atur juga margin bottom sebanyak 3. Oke, setelah kita buat seperti ini, kita akan membuat tabel untuk menampung data-data dari database Nwin. Tabel. Nah, di sini kita menggunakan kelas dari database, kelas dari Bootstrap sendiri, yaitu tabel border. Nah, di sini kita membuat tabel row. Data-data yang akan kita buat yaitu pada poin 3 ini, yaitu adalah product ID, product name, kategori name, company name, dan unit price. Kita copy saja agar memudahkan kita nantinya. Lalu kita komen. Nah, kemudian kita membuat tabel head sebanyak 5. Kemudian kita masukkan nama-nama data tadi yang akan kita jadikan acuan atau tabel headingnya nantinya. Kategori name. Oke, biar cepat. Guys. Unit price. Oke, di sini. Oke, kita copy. Oke, jika sudah seperti ini, kita cek terlebih dahulu apakah tampilan yang telah kita buat itu sudah masuk atau belum. Nah, ternyata sudah. Kita tinggal mengambil data-data dari database Nwin. Oke, pertama-tama kita buat teks PHP terlebih dahulu, kemudian tutup. Nah, di sini kita membuat sebuah query atau sebuah variabel bernama query. Kemudian kita masukkan perintah function PHP yaitu MySQL query. Nah, di sini MySQL query berguna untuk mengeksekusi atau mengambil database yang terdapat pada database Nwin nantinya. Pertama-tama kita mengkoneksikan terlebih dahulu query ini ke database Nwin dengan cara memasukkan variabel connect, kemudian kita select komponen yang akan kita buat. Nah, di sini karena kita telah menyalinya, kita tinggal copy saja. Nah, pada setiap atribut yang akan kita tampilkan, kita harus menambahkan nama alias untuk inner join nantinya. Nah, di sini nama aliasnya lebih baik menggunakan awalan dari tabel tersebut.
Misalnya produk ID berasal dari tabel produk. Seperti itu. Lakukan hal yang sama pada kategori name yang berasal dari kategori. Company name berasal dari supplier. Dan yang terakhir adalah unit price berasal dari produk. Nah, setelah seperti ini, kita masuk ke localhost. Kemudian kita lihat desain yang kita butuhkan kali ini adalah 3 bagian, yaitu kategori, produk, yang terakhir adalah supply. Nah, di sini saya akan masuk ke tabel supply terlebih dahulu. Suppliers, ya. Kita inisialisasi dengan huruf S. Nah, kalau kita inner join, seperti yang saya sebutkan tadi, inisialisasi ini berguna pada inner join. Inner join sendiri adalah sebuah perintah database atau MySQL untuk menghubungkan data tabel satu ke tabel lainnya. Contohnya, kita akan menginner join-kan dari tabel supplier ke tabel produk. Kita inisialisasikan dengan huruf P, kemudian kita on. Nah, di sini langkah selanjutnya dari inner join adalah kita mengambil atribut yang sama dari tabel supplier dan produk. Nah, di sini yang sama adalah supplier ID dengan supplier ID yang terdapat pada tabel produk. Kita tulis saja. Kita awalnya karena dari supplier, maka kita ambil supplier ID yang dari tabel supplier terlebih dahulu. Supplier ID kemudian sama dengan produk supplier ID. Nah, di sini kita telah menghubungkan antara tabel supplier dengan tabel produk. Lakukan hal yang sama atau inner join ke tabel kategoris. Kita inisialisasi dengan nama C, kemudian on kan. Kita mencari sebuah atribut yang sama, baik itu tabel produk ke tabel kategori. Kita lihat pada tabel produk terdapat sebuah atribut bernama kategori ID. Begitu pula dengan tabel kategoris. Terdapat atribut kategori ID sebagai primary key. Nah, kemudian kita tulis dari produk kategori ID. Itu sama aja dengan kategori dari kategori ID. Kemudian kita titik koma. Nah, di sini langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan perulangan dari data-data yang telah diambil pada variabel query. Caranya kita buat perulangan while, kemudian kita buat sebuah variabel berupa data, bebas namanya apa, kemudian kita masukkan perintah atau function dari PHP sendiri, yaitu bernama MySQLi. Oh iya, ini kurang i. MySQLi connect MySQLi fetch array. Nah, di sini apa itu MySQLi fetch array? Ini adalah sebuah function dari PHP untuk mengambil data-data hasil baris dari perintah MySQLi yang telah dijalankan. Nah, di sini karena yang mengeksekusi perintah MySQLi query adalah variabel query, maka kita masukkan variabel query ini ke dalam parameter MySQLi fetch array. Sebagai tambahan info saja, MySQLi fetch array ini akan mengubah atau mengambil data-data menjadi array asosiatif, bahkan bisa juga array numerik, atau bisa juga dua-duanya. Kita tutup dulu PHP nya. Kita end well. Oke. Nah, di sini kita membuat sebuah table row baru untuk menampung
untuk menampung data-data yang terdapat pada variabel data. Oke. Kata 5. Nah, di sini cara untuk menampilkan data, setiap data pada perulangan kita menggunakan tag PHP, tidak menggunakan PHP lagi, ada lebih singkatnya menggunakan sama dengan, karena kita akan menampilkan saja, atau echo. Kemudian kita data, kemudian buka kurung, tutup kurung siku, kemudian kita parameternya itu apa yang akan kita keluarkan. Di sini kita akan mengeluarkan product ID. Oh iya, tutup kurung, tutup tag PHP. Kita copy saja, karena perintahnya hampir sama, hanya mengganti atribut pada variabel data. Kita hapus. Oke. Nah, kedua adalah setelah product ID kita membutuhkan product name, kemudian kategori ID, yang keempat adalah company name, kategori name, company name, kemudian yang terakhir adalah unit price. Oke, kita lihat terlebih dahulu suppliers ya. Oke, kita coba cek apakah muncul atau tidak. Nah, ternyata hasil tabel yang kita buat di VS Code telah muncul semua pada website, yang artinya database berhasil terhubung dan data-data berhasil ditangkap. Terdapat 77 data yang telah kita tangkap, yaitu dari data awal sampai data akhir. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.